Halo semuanya, materi berikutnya yang akan kita bahas pada video kali ini adalah materi terkait PPh pasal 24 atau yang sering disebut dengan kredit pajak luar negeri. Oke, jadi setelah sebelumnya kita pelajari terkait PPh 22, 23, kali ini kita pelajari terkait PPh 24. Oke, saya bacakan yang di materi kita. Jadi PPh pasal 24 itu sendiri apa sih? Nah, di sini dikatakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Jadi PPh pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Oke, jadi agar lebih gampang menangkap, gini deh, saya kasih satu contoh, misalnya kita berinvestasi pada saham luar negeri. Oke, kemudian saham ini membagi dividen. Nah, dia bagi dividen. Misalnya kita dapat sekian lah, berapa duit lah. Oke, kita menerima dividennya. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, tapi memang seperti itu. Jadi, kalau dividen itu diberikan kepada kita, nah dividen tersebut sudah dipotong oleh pajak. Sudah dipotong pajak. Ya, jadi misalnya dividennya 100 juta. Nah, pajaknya berapa persen? Misalnya 20%. Berarti 20% dari 100 juta adalah 20 juta. Nah, di luar negeri, jadi dia bagi dividen 100 juta, kemudian dipotong PPh atas dividen di negara tersebut, misalnya 20%. Berarti potong 20 juta. Nah, maka net yang kita terima itu hanya 80 juta. Nah, 20 juta ini itulah yang dinamakan kredit pajak luar negeri. Jadi, pajak yang sudah dipotong di luar negeri itu bisa untuk kita pakai untuk mengurangi pajak kita sendiri di dalam negeri untuk tahun tersebut. Oke, cuman hitungannya tidak sesimpel udah dipotong 20 juta, berarti 20 juta tersebut bisa menjadi kredit pajak di kita. Tentu tidak. Jadi nanti ada hitungannya, kita melihat mana yang lebih rendah antara si PPh tersebut yang dipotong di luar negeri atau hitungan kita. Ya. Jadi ada hitungannya lagi, nanti akan kita pelajari. Tapi simpelnya seperti itu. Jadi intinya ini adalah pajak yang dipotong di luar negeri atas penghasilan yang kita terima ya dari luar negeri juga, di mana kita ini adalah wajib pajak dalam negeri, seperti itu. Misalnya kamu invest di saham US di Amerika misalnya. Nah, ada nih yang bagi dividen. Nah, tentu kamu dapat dividennya udah dipotong dengan pajak. Pajak tersebutlah yang bisa kita gunakan sebagai kredit pajak nanti saat menghitung pajak tahunan. Oke, berikutnya. Penghitungan PPh pasal 24. Jadi, besarnya kredit pajak PPh 24 adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Oke, jadi pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan di Indonesia dan penghasilan dari luar negeri. Jadi saat perhitungan pajak tahunan akan digabungkan nih, dikumpulin semuanya penghasilan-penghasilan kamu. Dari dalam negeri berapa, dari luar negeri berapa. Nah, nanti akan kita hitung. Nah, tujuannya apa? Jadi di sini adalah untuk tujuan menghindari pemajakan berganda. Jadi nggak lucu dong, dividennya udah di 100 juta tadi kan kita terima dari luar negeri. Saat kita terima itu sudah dipotong pajak 20% lah katakan. Berarti terima 80 juta. Nah, di Indonesia sekalipun itu kena potong lagi misalnya, kena potong 20% lagi. Nah, itu disebut pemajakan berganda. Nah, ini fungsi dari pembelajaran kali ini kita akan menghitung agar apa? Agar tidak terjadi pemajakan berganda. Jangan sampai kita kena pajak 2 kali atas satu objek yang sama. Oke, ujung-ujungnya uangnya kita nggak terima, malah habis untuk dibayarkan kepada negara, bayar pajak. Oke, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini ada penghasilan dari saham, misalnya dividen ya. Kemudian penghasilan berupa bunga, royalti, sewa. Kemudian ini juga sewa, penghasilan berupa imbalan hubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Oke, jadi ini beberapa item yang sumber penghasilan. Penghasilan BUT, kemudian pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan dan lain-lain. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini poin paling penting.
Kalau kamu di luar negeri, kamu laba tentu dipotong pajak. Oke. Nah, ceritanya gini, kalau misalnya kamu di luar negeri itu menderita kerugian. Oke, kamu rugi nih di luar. Tapi dalam negeri kamu untung. Nah, gimana? Apakah kerugian tersebut bisa dikompensasikan di keuntungan dalam negeri? Jawabannya adalah tidak. Kamu kalau rugi di luar negeri, ya udah urusan kamu di luar negeri. Ya, jadi tidak mempengaruhi perhitungan pajak untuk dalam negeri di tahun tersebut. Nah, selain kerugian, ada lagi pendapatan yang dikenakan PPh final. Kalau PPh final, yang namanya juga final, sekali dipotong, kelar ceritanya. Ya, jadi kalau udah dipotong, udah dilapor, udah selesai. Jadi tidak berkelanjutan. Tidak perlu atau tidak dihubungkan dengan PPh tahunan. Kayak gitu. Jadi langsung selesai di tempat, langsung selesai di transaksi itu juga. Oke. Kerugian dan pendapatan yang dikenakan PPh final tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oke, di sini ada tulisan ketentuan perhitungan jumlah kredit pajak paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Tapi tidak boleh melebihi perhitungan berikut. Jadi ada yang namanya batas maksimum kredit PPh pasal 24. Oke, cara itu gimana? Yaitu dari penghasilan dari luar negeri, oke, dibagi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini itu nanti akan kita hitung lagi. Kita kumpulin semua penghasilannya, kita kalikan dengan tarif pajaknya. Kita kumpulin semua penghasilannya. Kemudian kita lihat, misalnya kalau orang pribadi kurangi sama PTKP. Kalau enggak, nah itulah penghasilan kena pajaknya. Dikalikan PPh terutang. Nah, PPh terutang ini juga tergantung. Kalau orang pribadi ya pakai tarif progresif. 5%, 15, 25, sama 30. Oke. Kalau yang wajib pajak badan, nanti kena tarif badan. Kayak gitu. Oke. Ada catatan. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak sesuai ketentuan perhitungan di atas dilakukan untuk masing-masing negara. Oke. Misalnya ada penghasilan dari negara dari Amerika, dari India, dari Inggris, itu kita hitung 3 kali berarti. Amerika sendiri, India sendiri, Inggris sendiri. Seperti itu. Oke. Baik, sebentar ada yang hilang di materinya. Saya refresh dulu. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, poin 1 udah. Nah, lanjut ke catatan yang kedua. Apabila PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri lebih besar dari batas maksimum kredit pajak, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang tahun berikutnya. Nah, simpelnya gini deh. Antara batas maksimum ini sama PPh yang dipotong di luar negeri, misalnya kayak tadi, dividen 100 juta, kemudian dipotong 20% di luar negeri. Artinya dipotong 20 juta. Oke. Misalnya dari hitungan batas maksimum ini kita hasilkan itu 16 juta lah misalnya. Maka kredit pajak PPh pasal 24 yang boleh kita masukin di perhitungan PPh tahunan itu yang mana? Yaitu yang lebih rendah, alias si 16 juta. Ya, jadi ini batas maksimum kredit PPh pasal 24. Maka ambil yang 16 juta. Misalnya kalau ini batas maksimumnya itu 25 juta, maka yang boleh kita ambil adalah yang lebih rendah, alias yang 20 juta, yang dipotong oleh luar negeri. Kayak gitu. Oke. Kemudian, yang ketiga, apabila terjadi pengurangan atau pengembalian PPh yang dibayar di luar negeri, sehingga besaran pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil besarnya, perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang. Oke. Jadi, ini kalian abaikan lah. Intinya kalau nanti penghasilan akan digabungkan. Kalau misalnya ya kurang, tentu sisanya akan dikenakan PPh badan. Ya, atau PPh yang orang pribadi ya tarif progresif. Oke, ini jangan diambil pusing. Nanti lanjut aja. Baik, ini persyaratan kredit PPh pasal 24, ada dokumen-dokumennya. Nah, saya lanjut ke contoh 5.1. Oke, di contoh 5.1, PT Pelita di Indonesia, merupakan pemegang saham tunggal dari Zinc Incorporation di negara XYZ. Tersebut dalam tahun 2017 memperoleh keuntungan sebesar $100.000 US. Ya, $100.000 US.
Pajak penghasilan yang berlaku di negara XYZ adalah 48%, cukup tinggi ya. Dan pajak dividen 38%. Oke, ini pemegang saham tunggal. Jadi PT Pelita merupakan pemegang saham tunggal dari Zinc Incorporation. Berarti Zinc Incorporation ya semuanya milik PT Pelita. Oke, jadi kalau dari sini kita lihat penghitungan pajak atas dividen tersebut. Nah, dividennya berapa? Oke, jadi keuntungannya kan 100.000 US dollar. PPh-nya itu 48%. PPh yang di negara tersebut atas PPh badannya, PPh perusahaan. Oke, berarti sisanya 52.000 dolar. Nah, 52.000 dolar ini itu yang akan menjadi dividen. Itu yang akan diterima oleh si PT Pelita. Nah, kena pajak atas dividen tersebut sebesar berapa? 38%. Setelah dikurangi, nah net yang diterima oleh si PT Pelita itu hanya 32.240 US dollar. Oke. Nah, jadi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah 19.760 US dollar. Oke. Kalau di Indonesia berarti kan kita satuannya pakai rupiah, maka nanti US-nya ini dirupiahkan. Pakai apa? Yaitu kurs KMK. Nah, PPh atas Zinc Incorporation 48.000 tidak kita kreditkan. Jadi yang ini, yang 48 ini tidak bisa menjadi kredit pajak. Kenapa? Karena itu PPh badan di sana, di negara tersebut. Ya. Jadi di negara tersebut itulah PPh badannya. Nah, yang diterima oleh Indonesia itu berapa? Yaitu sebesar dividennya. Maka yang akan menjadi kredit pajak kita hanya pajak atas dividen. Ya. Hanya pajak atas dividennya. Oke, lanjut. Di sini ada penjelasannya, nanti silakan kalian baca sendiri. Lanjut contoh 5.2. PT Dumble menerima dan memperoleh beberapa penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun pajak 2018. Antara lain, penghasilan dari hasil usaha di Paris dalam tahun pajak 2018 sebesar 620 juta rupiah. Kemudian, dividen atas pemilikan saham pada Money Corporation di Denmark 58 juta rupiah. Oke, yang berasal dari keuntungan tahun 2014 yang ditetapkan dalam RUPS, rapat pemegang saham 2017 dan baru dibayarkan tahun 2018. Dibayarkan tahun 2018. Oke, ini perlu diingat. Yang tadi kan penghasilan dari usaha di Paris tahun pajak 2018. Ketiga, dividen atas penyertaan saham sebesar 50% pada Big Bang Corporation. Di Inggris sebesar 280 juta rupiah berasal dari keuntungan tahun 2016. Namun berdasarkan KMK baru diperoleh tahun 2018. Berikutnya bunga kuartal 1 tahun 2018 baru akan diterima Januari 2019. Nah, ini 2019. Jadi bunganya baru diterima di tahun depannya. Jadi udah lewat tahun nih. Nah, penghasilan mana sajakah yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2018? Yaitu, pertama, penghasilan dari Paris. Kemudian dividen dari saham di Denmark. Kemudian dividen atas saham di Inggris. Oke. Yang ini kenapa tidak bisa? Karena bunganya baru diterima di 2019. Jadi nanti gabung ke tahun fiskal 2019. Oke, seperti itu. Lanjut contoh 5.3. PT20 memperoleh penghasilan neto selama tahun 2018 dari dalam dan luar negeri. Nah, ini ada dua nih sumber penghasilannya. Dalam negeri dan luar negeri. Nah, jika diketahui tarif pajak di luar negeri itu 20%, berarti penghasilan ini kena 20%, berarti berapa? Oke, berarti itu 300 juta. Dan tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25%. Oke. Nah, berapa batas maksimum kredit pajak dan berapa PPh pasal 24 yang dikreditkan? Baik. Jadi ini kita pakai rumusnya nih. Jadi di luar negeri kita ada dipotong berapa? Yaitu 20%. Berarti 20% dari 1,5 miliar itu 300 juta. Oke.
Pertama kita hitung dulu total penghasilan kita. Jadi untuk luar negeri 1,5 M, dalam negeri 3 M, total 4,5 M. Nah, PPh badan terutang. Jadi kan semua penghasilannya ditotalkan, kemudian kalikan dengan PPh badan. Yaitu 25% kalikan 4,5 M sama dengan 1,125 M. Oke, itu PPh badan terutangnya. Nah, berapa kredit pajak atas PPh pasal 24 yang bisa kita masukin? Nah, kita hitung dulu. Apakah mentah-mentah kita pakai dari yang ini 300 juta? Bisa saja. Jadi jawabannya bisa aja kita pakai yang 300 juta. Namun kita perlu hitung dulu batas maksimum PPh 24-nya. Oke, kita hitung. Jadi caranya adalah penghasilan dari luar negeri bagi penghasilan kena pajak kalikan PPh terutang. Penghasilan dari luar negeri berapa? 1,5 M. Penghasilan kena pajak berapa? Yaitu di sini nih penghasilan kena pajaknya. 4,5 M. Kalikan dengan PPh badan terutang 1,125 M, dapatlah 375 juta rupiah. Itu batas maksimumnya. Kalau lebih dari batas maksimum, maka yang dipakai adalah si batas maksimum. Kalau di bawah batas maksimum, berarti yang dipakai adalah pajak yang dipotong di luar negeri tersebut. Jika di bawah batas maksimum. Oke, di contoh ini yang dipotong di luar negeri berapa? Yaitu 300 juta. Maka karena 300 juta lebih rendah dari 375 juta atau lebih rendah dari batas maksimumnya, maka yang dipakai adalah yang dari luar negeri. Oke? Atau lebih simpelnya ya udah pilih angka yang lebih rendah antara batas maksimum atau si pajak yang dipotong atau dibayarkan di luar negeri. Oke, jadi PPh 24 yang dapat dikreditkan adalah 300 juta. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini 5.4 nih orang pribadi nih. Bapak Ando punya penghasilan luar negeri 600 juta, dalam negeri 1,2 M. Tarif pajak yang berlaku di luar negeri 20%, kemudian Bapak Ando berstatus lajang, tinggal bersama seorang anak angkat berusia 10 tahun. Berarti statusnya itu tidak kawin. Kalau anak angkat 1, berarti TK1. Berapa batas maksimum kredit pajak dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan? Oke, kita hitung dulu penghasilannya. Luar negeri 600 juta, dalam negeri 1,2 M, total 1,8 M. PTKP-nya TK1, berarti 58 juta 500. Berarti kan 54 juta itu yang wajib pajaknya. Karena ada satu anak angkat, berarti tanggungannya 1, itu berarti plus 4,5 juta. Oke, totalnya 58,5. Nah, PKP-nya berapa? Yaitu 1,7 M-an. Kita hitung tarifnya. Jadi ini masih tarif yang lama ya. Jadi ada tarif baru yang nanti akan berlaku, tapi di tahun 2022. Oke, sementara kita pakai tarif ini dulu. Jadi PPh orang pribadi, level pertama itu 5%, kalikan 50 juta. Oke, dapat 2,5 juta. Level kedua itu 10% kalikan 250 juta. Level ketiga itu 250 juta kalikan 25%. Nah, jika di atas 500 juta berarti yang kenanya itu 30%. Berarti sisanya adalah 1,2 M-an itu kena 30%. Maka PPh orang pribadi yang terutang itu 467.450.000 rupiah. Oke, itu yang terutangnya. Berapa PPh pasal 24 yang bisa kita gunakan? Pertama, kita hitung batas maksimumnya. Jadi penghasilan dari luar negeri itu ada 600 juta. Kemudian penghasilan kena pajak ini 1,7 M-an. Dikalikan dengan PPh terutang, yaitu 467 jutaan. Maka batas maksimumnya 161 jutaan. Nah, pajak di luar negeri yang sudah dipotong berapa? Di sini dikatakan tarif pajak yang berlaku di luar negeri sebesar 20%. Berarti penghasilan luar negeri 600 juta dikalikan 20% sama dengan 120 juta. Mana yang lebih rendah? Yaitu pajak yang dibayarkan di luar negeri. Maka 120 juta ini yang dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk perhitungan PPh tahunan. Oke, last
contoh 5.5. PT Kemakmuran berkedudukan di Tangerang. Oke, memperoleh penghasilan neto dengan rincian sebagai berikut. Penghasilan neto dari dalam negeri 8 miliar. Di Singapura memperoleh penghasilan atau laba neto 2 miliar rupiah. Di mana PPh yang dibayar di Singapura sebesar 600 juta. Di Vietnam punya laba 6M, PPh-nya 900 juta. Di Malaysia, dia menderita kerugian. Nah, kembali lagi ke materi kita. Pokoknya kalau ada rugi di luar negeri, itu kita abaikan. Oke, kalau ada rugi di luar negeri, kita abaikan. Karena rugi di luar negeri tidak bisa menjadi kompensasi di dalam negeri kita. Ya. Tarif PPh badan di Indonesia 25%. Nah, dari data tersebut, berapa PPh 24 yang boleh dikreditkan? Oke, berapa PPh 24 yang boleh dikreditkan? Kita hitung, penghasilan neto dalam negeri itu ada 8M. Nih, kemudian dari Singapura ada 2M, dari Vietnam ada 6M. Total ada 16M. Pak, yang ini apakah tidak dimasukkan? Sekali lagi, karena dia rugi, maka tidak bisa dimasukkan. Ya, tidak bisa dimasukkan. Berarti total penghasilannya 16M dikalikan dengan PPh badan 25%. Maka PPh badan terutang ada 4 miliar rupiah. Oke, berapa pajak yang dipotong di luar negeri? Oke, itu tak perlu dihitung karena sudah ada di soal ya. Jadi nggak perlu hitung lagi. Nah, kita hitung batas maksimumnya aja. Jadi karena ini ada 3 negara, Singapura, Vietnam, dan Malaysia, maka kita hitung per negara. Namun karena Malaysia itu menderita kerugian, berarti tidak perlu dihitung untuk si PPh-nya. Berarti si Singapura sama Vietnam. Jadi Singapura penghasilannya itu 2M, dibagi penghasilan kena pajak itu 16M, kalikan dengan PPh terutang itu 4M. Sama dengan 500 juta, untuk yang Vietnam itu penghasilannya 6M, dibagi dengan PKP-nya 16M, dikalikan dengan PPh terutang itu 4M. Sama dengan 1,5M. Nah, kita lihat Singapura. Singapura kalau batas maksimumnya 500 juta. Yang udah dipotong berapa? Yaitu 600 juta. Berarti yang kita pakai adalah yang lebih rendah, alias si batas maksimumnya, yaitu 500 juta. Kalau Vietnam gimana? Vietnam 1,5M. Yang dipotong di luar negeri itu 900 juta. Berarti 900 juta banding 1,5M, tinggi rendahan mana? Yaitu rendahan yang 900 juta. Maka kita pakai yang 900 juta. Oke, maka kita memperoleh untuk PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan di PPh tahunan kita, PPh badan. Saat kita menghitung PPh tahunan, kalau badan itu yang paling lambat tanggal 30 April tahun depannya. Oke. Jadi ini materi untuk PPh pasal 24. Jadi PPh 24 ini adalah kredit pajak luar negeri. Kita hitung, pokoknya penghasilan luar negeri yang dipotong, pajaknya berapa. Nah, itu bisa kita pakai sebagai kredit pajak di dalam negeri. Namun, kita harus melihat, kita bandingin antara si batas maksimum sama si PPh yang dipotong di luar negeri. Mana yang lebih rendah, itu yang kita pakai sebagai kredit pajak saat perhitungan PPh tahunan. Oke, jadi seperti itu aja untuk materi PPh pasal 24. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Jadi, video pembahasan terkait PPh pasal 24 telah selesai. Oke, jadi kalau ada yang kalian mau tanyakan, silakan tanyakan. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Kita nanti lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.